Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan OpenModelica untuk mengerjakan persamaan matriks 4x4. Pertama, kita buka dulu OpenModelica-nya dan kita lihat dulu soalnya. Jadi soalnya adalah, coba saya perbesar terlebih dahulu. Soalnya adalah jika ada persamaan linear 4x4 dengan bentuk seperti ini, 2A plus 4B min C plus 2D sama dengan min 7, 4A plus 2B plus 3C min D sama dengan 17, 6A min 3B plus 4C plus 4D sama dengan 19, dan yang terakhir min 2A plus B min 2C min D sama dengan min 9. Kan cara pengerjaannya adalah diubah menjadi bentuk matriks seperti ini. Dengan matriks utamanya 4x4 dengan hasilnya ada di sebelah kanan. Nah, untuk itu saya sudah membuat filenya agar saya bisa menjelaskan dengan lebih mudah. Pertama kita buka dulu kelasnya dulu ya. Ini kelasnya, dan juga kita buka dulu yang namanya buat functionnya. Yang pertama saya jelaskan sebentar. Yang pertama saya jelaskan terlebih dahulu gimana cara buatnya. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita buka dulu namanya, kalau misalnya saya buat baru ya, jadi plus new, kita buka specialization-nya, kita ganti class, kita input namanya, lalu kita pencet OK. Tapi karena saya udah buat, jadi kita nggak buat baru. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang gimana sih cara input matriks ini ke sini, dan gimana cara perhitungannya. Pertama kita buat dulu, matriks ini kan 4x4, kita mesti masukin datanya. Pertama kita bikin dulu parameter real, spasi real, spasi A, terus pakai kurung yang kotak 4,4. Kenapa 4,4? Karena matriks ini adalah 4x4. Terus di bagian ini tuh kita masukin data-datanya sesuai dengan matriksnya. Ini saya tulis ulang aja biar kalian semua mengerti gimana cara inputnya. Yang pertama itu yang kita tulis adalah data yang atas. Maka 2,4, min 1, 2. Lalu yang kita lakukan adalah agar bisa pindah datanya ke bawah, maka kita lakukan pemberian titik koma. Kita ketik lagi 4, lalu koma 2, koma 3, min 1. Terus kita titik koma lagi, 6, min 3, 4, dan kita titik koma lagi, min 2, 1, min 2, min 1. Oke, ini udah. Kita kasih tutup kurung yang kotak, terus kita kasih titik koma. Yang kemudian adalah kita bikin parameter real B. Real B itu yang mana sih? Parameter real B ini yang akan saya masukkan adalah data hasilnya itu yang di sebelah kanan ini. Kalau di sini yang ini yang sebelah kanan ini, min 7, 17, 19, min 9. Jadi kalau di sini, min 7, 17, 19, min 9. Maka karena ini datanya kita mau biar nulisnya biar gampang, kita langsung real B 4 karena dia cuma sebaris doang. Terus kita bikin langsung, kalau misalnya datanya sebaris, kita mesti menggunakan, di depan ini kita menggunakan kurung kurawal. Ini yang saya tunjukkan. Kurung kurawal. Lalu di dalamnya kita masukkan nilai-nilainya. Min 7, 17, 19, minus 9. Nah, udah dari itu, yang terakhir kita bikin itu apa? Yang kita bikin terakhir adalah real x, 4. Kenapa 4? Karena hasilnya itu ntar kita mau adalah nilainya adalah 4 seperti yang parameter real B ini. Lalu sudah seperti itu kan kita udah bikin kelasnya. Sekarang kita cara menghitungnya gimana? Kalau dalam penggunaan model ini kita dengan sistem panggil, kita menggunakan pembukaan ini baru, kita bikin di jenisnya function. Cara bukanya itu gimana? Kita buka yang ini, file new. Kita cari yang specialization, kita buka yang function. Yang ini, lalu kita tulis namanya Gauss function. Lalu nanti kita klik OK. Cuman di sini udah saya buat, jadi akan saya jelaskan gimana cara nerapinnya. Nah, yang pertama kita bikin input real A, terus dibikin buka kurung yang kotak,
4,4. Saya menggunakan 4,4 ini karena kita akan merefer ke sini. Kita mau A 4,4 di sini, kita mau yang ini, refernya adalah ke data yang ada di sini. Oke, yang kedua adalah input real B. Input real B 4. Kenapa dia cuma 4 doang bukan 4,4? Karena data B ini akan saya refer ke data yang ada di sini. Jadi kan sama nih, B4, ini juga B4. Nah, untuk output ya, nilainya itu yang seperti ini, kita nanti kita ketik dulu seperti ini, output, hurufnya depannya harus kecil ya, karena kalau depannya gede, dia nggak akan register. Jadi kita bikin huruf O-nya kecil, lalu kita klik yang ini, output, iya. Lalu real, R, buka kurung yang kotak, 4, tutup kurung, titik koma. Pokoknya semua penulisan ini harus diakhiri dengan titik koma, atau nggak nanti akan memunculkan error. Kayak gini, seperti ini. Lalu di sini kita bikin perhitungan ada di bagian function ini. Gimana cara ngitungnya? Di bagian algoritma ini kita ketik lagi. Ini saya ketik ulang ya, biar enak kitanya ya. Modelica titik math titik matrices titik solve lalu kita bikin ininya A, B, kurung, seperti ini. Ini tuh gunanya apa? Ini tuh digunakan untuk mengeliminasi persamaan Gauss-Jordan. Jadi ini udah ada fungsi dari Open Modelica seperti ini. Dan jangan lupa ya, ini titik 2 dan sama dengan harus dipakai. Nggak boleh titik 2 doang atau nggak boleh sama dengan doang. Lalu seperti ini. Lalu ini end Gauss function udah dari sananya. Maka kalau di sini kita udah selesai di sini. Dan apa yang kita lakukan setelahnya? Yang kita lakukan adalah kita buka kembali kelas kita. Lalu kita ketik seperti ini. Saya ketik ulang biar enak. Jadi kita ketik ulang X. Terus kita memanggil fungsi yang awal tadi kita udah bikin. Gauss function. Koma. Variabel kita ada A dan B. Maka kita A, B, koma. Lalu kita akhiri dengan titik koma. Dan di sini kita mesti lihat huruf A dan B-nya harus sama. Kalau misalnya ini besar juga besar. Kalau misalnya udah semua, diakhiri semua dengan titik koma, maka harusnya fungsi kita sudah benar. Maka kita coba lakukan cek terlebih dahulu. Kita pencet seperti ini, check of Gauss-Jordan complete successfully. Kalau udah gitu, maka kita pencet yang ini kita juga coba cek. Apa ini? Oh ya, ini juga udah. Lalu kita pencet yang simulate. Sebentar ya. Sebentar, saya cek terlebih dahulu. Errornya apa sih? Kita coba lihat bareng-bareng. Oke. Kita lihat. Modelica math matrices solve. Ini yang kita lakukan udah sama semua sih ya. Oh. Solve-nya harus kita gunakan dengan huruf kecil. Jadi kita semua mesti merhatiin ya. Jadi kita nggak boleh salah nih. Huruf gede kecil semua harus diperhatikan. Tuh, gunanya sistem ini apa? Gaussian elimination with partial pivoting. Jadi ini kita gunakan untuk eliminasi Gauss. Ingat ya, hurufnya harus huruf kecil. Maka jika udah cek successfully udah benar, oleh itu kita lakukan simulate-nya ada di bagian class. Jangan di bagian function, bagian class kita simulate. Kita cek di sini. Kita tunggu sebentar. Emang agak cukup lama ya dia, tapi nggak apa-apa, emang kita tunggu aja. Nanti juga udah. Oke, it's finished. Maka dia akan buka filenya. Oke, kita tunggu. Oke, nah
Ini saya bikin ke samping gini biar lebih enak, kita bisa bandingin dengan hasilnya nanti. Ini data kita yang tadi kita masukin, ada di sini. Terus sekarang kita nyari adalah nilainya berapa sih hasilnya. Kita buka yang ini, X ya. Hasilnya kita dapatkan ada 2, min 1, 3, dan min 2. Yang kita lakukan apa? Sekarang kita cocokkan dengan jawaban yang ada dari soal kita. Kita lihat. Maka hasil yang didapatkan adalah sama nih. A sama dengan 2, iya sama. B sama dengan min 1, iya sama. C sama dengan 3, sama. Dan D sama dengan min 2, sama. Jadi, kuncinya dalam mengerjakan ini itu kita harus memperhatikan tentang huruf besar dan kecil. Seperti yang tadi kan ada kesalahan yang saya buat di sini. Ini huruf besar dan kecil kita harus perhatikan di sini. Dan dalam penulisan input-output pun, huruf besar dan kecil harus diperhatikan. Kalau tidak, maka akan ada kemungkinan kesalahan. Dan yang terakhir adalah titik koma harus selalu disertakan sehingga fungsi bisa dijalankan. Sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton.